Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Najia dari Prodi Bisnis Digital dengan NIM 171062509. Yang terhormat Bapak Firdaus dan Ibu Zulpa, di sini saya mewakili dan teman-teman saya untuk presentasi tentang sunnah sebagai basic mental profesional. Sebelum kita masuk materi hari ini, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Kebetulan saya tadi sudah kenalan, saya Lutfi Najia dari Prodi Bisnis Digital dengan NIM 171062509. Lanjut ke teman saya. Saya Muhammad Gilang Zidan dari Prodi Manajemen dengan NIM 17056252125. Saya Putri Meika Andini dari Prodi Akuntansi dengan NIM 17066625139. Saya Sabrina Huwaida dari Prodi Manajemen dengan NIM 17056625083. Lanjut, kita akan langsung masuk ke materinya, ke pendahuluan. Bisa di slide, digeser slide-nya. Jadi, pertama ada pendahuluan yang dimana kita akan membahas sunnah. Jadi, sunnah itu adalah identik dengan perbuatan dan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan sumber hukum kedua dalam Islam dan sebuah konsep perilaku moral yang normatif, bukan sekadar aksi fisik. Sebagai keteladanan yang ditemukan dalam hadis, sunnah menjadi rujukan utama dan paling kredibel bagi para mufasir untuk memahami serta menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Di tengah berbagai tantangan zaman modern, sunnah berfungsi sebagai pedoman akhlak mulia yang diajarkan para nabi dan rasul untuk membimbing umat Islam menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi, yang pertama ada makna sunnah. Sunnah itu mencakup semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, seperti perkataan, perbuatan, dan persetujuan serta tradisi normatif yang menjiwai kehidupan umat Islam. Makna dasarnya adalah kebiasaan atau jalan hidup yang diyakini secara religius dan diaktualisasikan secara kontinu. Nah, definisi sunnah itu adalah sebagai perilaku, toriko atau jalan, kebiasaan atau ketentuan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan aspek utamanya itu ada tiga. Yang pertama, teladan religius di luar rasio. Kedua, tradisi normatif. Ketiga, aktualisasi berkelanjutan. Lalu jenis-jenis sunnah itu ada dua. Yang pertama adalah sunnah hasanah, di mana sunnah hasanah ini adalah praktik baik yang mendatangkan pahala bagi perilaku dan penirunya. Lalu sunnah sayyi'ah adalah praktik buruk yang mendatangkan dosa bagi pelaku dan penirunya. Lalu konteks pada masa pra-Islam, sunnah digunakan untuk praktik kuno yang diwariskan nenek moyang. Lalu setiap suku Arab pra-Islam memiliki sunnah sebagai identitas kolektif. Nah, sunnah sebagai tradisi normatif Islam. Perbuatan Nabi Muhammad SAW dibimbing oleh wahyu yang disebut uswah hasanah. Keteladanan ini ditularkan oleh sahabat, tabi'in, dan generasi berikutnya hingga membentuk sosial umat Islam. Lalu, evaluasi dan adaptasi sunnah adalah tradisi yang diterima dan mentradisi dalam masyarakat. Umat Islam diharapkan terus mengevaluasi dan memodifikasi sunnah lama sesuai kondisi zaman guna memilih praktik yang membawa kemaslahatan dan meninggalkan yang menghambat kemajuan. Nah, Nabi sebagai paradigma keunggulan. Rasulullah dikaruniai 4 sifat utama yang patut dijadikan teladan untuk menjaga fondasi keunggulan pribadi dan sosial. 4 diantaranya ialah sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Yang pertama, sidik, yakni jujur dalam ucapan dan tindakan baik terhadap diri sendiri, orang lain, dan Allah Ta'ala. Yang kedua, amanah atau dapat dipercaya, yakni bertanggung jawab dan menunaikan segala tugas atau janji yang diemban. Tablik atau menyampaikan kebenaran, yakni menyampaikan informasi secara tepat serta mengajak pada kebenaran dan mencegah dari kemungkaran. Yang keempat, fatonah, cerdas dan bijak, yakni cerdas pada perkara intelektual dan emosional, serta bijak dalam pengambilan keputusan.
Empat sifat tersebut dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah jujur saat menerima uang kembalian yang berlebih dan mengembalikannya, amanah dengan menjaga barang pinjaman milik orang lain dan mengembalikannya dengan utuh. Tablik dengan mengajak berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang buruk, serta fatonah dengan menyelesaikan konflik antar sesama dengan kepala dingin. Selanjutnya ada penerapan sunnah dalam konteks budaya atau urf. Pengertian urf adalah kebiasaan atau tradisi yang dikenal dan berlaku di masyarakat, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun adat tertentu. Dalam Islam, urf biasanya dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Di sini ada jenis-jenis urf. Yang pertama, urf sahih. Artinya kebiasaan baik tidak bertentangan dengan agama. Contohnya silaturahmi saat Idul Fitri. Yang kedua ada urf fasid. Artinya kebiasaan buruk bertentangan dengan agama. Contohnya minum keras atau berjudi. Yang ketiga ada urf fasid, yaitu kebiasaan dalam bentuk ucapan atau istilah khusus yang dipahami masyarakat. Contoh, lahom dalam bahasa Arab adalah daging selain daging ikan. Selanjutnya ada urfili, kebiasaan berupa perbuatan, contoh beli tanpa menyebut akad. Selanjutnya ada urfam, artinya berlaku umum di banyak tempat dan waktu. Contohnya makan dengan tangan dan menyapa dengan salam. Yang terakhir ada urf khas, berlaku pada masyarakat atau kelompok tertentu saja. Contohnya tradisi munggahan di Garut menjelang Ramadan. Lalu ada syarat urf yang bisa diterima dalam Islam. Yang pertama ada diterima akal sehat dan dianggap wajar. Yang kedua berlaku umum di masyarakat. Yang ketiga tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dan syariat Islam. Yang terakhir ada manfaat urf, yaitu pertama mengembangkan dan memanfaatkan tradisi lokal yang positif. Yang kedua memasukkan nilai-nilai Islam dalam tradisi yang mengandung penyimpangan agar selaras dengan syariat. Oke, selanjutnya ada model penerapan dari nilai-nilai sunnah. Jadi, dalam kehidupan kita, kita sering sekali menemui banyak masalah, terutama dalam hal sosial, seperti tawuran, perampokan, dan lain-lain. Nah, ini adalah tiga model penerapan yang kita bisa lakukan untuk menghindari hal-hal seperti itu. Yang pertama, ada tilawah, atau membacakan ayat Al-Quran. Tilawah dapat diartikan sebagai pembacaan yang bersifat spiritual atau aktivasi membaca yang diikuti komitmen dan kehendak untuk mengikuti apa yang dibaca. Jadi, tilawah ini adalah membaca sesuatu dengan sikap pengagungan. Menurut Syekh Ibnu Utsmain dalam kitabnya Majelis Syar Ar-Ramadan, menguraikan ucapan makna tilawah dalam dua macam. Yang pertama adalah tilawah hukumiyah dan tilawah lafsiyah. Yang kedua ada takziah atau mensucikan jiwa. Takziah secara bahasa atau harfiah berarti taharur. Jadi, dengan mengeluarkan zakat, seorang berarti telah mensucikan hatinya dan hartanya eh, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada talimul kitab was sunnah atau mengajarkan Alkitab dan al-hikmah. Penjelasan syariah yang terkandung dalam Al-Quran sebagian masih bersifat umum, sehingga sunnah Nabi diperlukan sebagai penjelas dan penguat bagi hukum-hukum Al-Quran yang juga sebagai pedoman hidup manusia. Sunnah Nabi berfungsi sebagai sumber pendidikan Islam yang utama setelah Al-Quran. Kesimpulan, sunnah pada dasarnya berarti jalan hidup atau tradisi. Dicontohkan secara ideal melalui empat sifat mulia Nabi. Sidik atau jujur, amanah atau terpercaya, tablik atau menyampaikan, dan fatonah atau cerdas. Nilai-nilai luhur ini dapat diterapkan secara fleksibel dalam konteks budaya atau urf yang tidak bertentangan dengan syariat, serta diwujudkan dalam praktik nyata di lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan melalui integritas dan kebiasaan baik. Berikut adalah pemaparan materi sunnah dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.